Teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang cinta pada pandangan pertama. Kalimat ini terdengar indah, bahkan kata-kata yang sangat membekas di dalam hati. Sebenarnya seperti apa hakikatnya cinta pada pandangan pertama? Karena harus ada yang diluruskan dari masalah cinta pada pandangan pertama ini. Banyak para pemuda-pemudi kita, kaum muslimin, kaum muslimat, mereka menyangka adalah cinta pada pandangan pertama adalah hal yang lumrah, bahkan sesuatu yang justru tidak bisa dilupakan. Maka kita akan simak penjelasan dari para ulama tentang cinta pada pandangan pertama ini. Kita ambil contoh, misalkan ada seorang pemuda atau seorang pemudi, dia ketemu dengan lawan jenisnya tuh. Kalau misalkan ada seorang perempuan, dia bertemu, apakah itu di jalan, apakah itu di sekolah, atau di kampus, atau di tempat kerja, lalu dia melihat lawan jenisnya ini adalah orang yang sangat menarik. Dia beranggapan, inilah cinta pertama saya, inilah yang akan menjadi pasangan hidup saya, atau alangkah bahagianya jika bisa memilikinya, alangkah gembiranya apabila menikah dengan orang tersebut. Nah, atau hal yang senada dengan itu. Bisa dibayangkan, orang bisa menyimpulkan kesimpulan seperti tadi hanya dari melihat pada pandangan pertama. Makanya ini disebut cinta pada pandangan pertama. Cintanya datang, belum mengenal apapun, belum mengetahui apapun, cintanya datang ketika dia memandang pertama kali. Nah, ini tentu saja harus diluruskan. Tidak boleh terjadi pada diri seorang pemuda, muslimin, dan juga para pemudinya. Karena di dalam Islam itu cinta itu ada caranya. Jadi cinta itu adalah suatu hal yang fitrah, sesuatu hal yang sangat baik, tetapi Islam mengatur caranya. Nah, maka sangat tidak masuk akal seorang meyakini dia akan hidup bahagia dengan seseorang padahal dia tidak mengetahui seperti apa agamanya, dia tidak mengetahui seperti apa kepribadiannya. Dia menyimpulkan hanya ketika melihat pada pandangan pertama kali. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita mengatur agar cinta ini sesuai dengan petunjuk ilahi? Maka para ulama menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah ketika cinta itu datang, maka kita harus menyiapkan diri kita, penuhi hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terjadi pada diri seseorang mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kata-kata hikmah yang sangat bagus, diantaranya adalah ada dua cinta yang tidak akan menyakitkan. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, dan yang kedua adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wallazina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau seorang sudah cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja perasaan ini harus dikalahkan. Dia harus mendahulukan akalnya, sehingga siapa laki-laki atau perempuan yang dia pandang itu, dia cek dulu tuh bagaimana agamanya, bagaimana kepribadiannya, dan selanjutnya. Nah, itu tentu saja bertentangan dengan cinta pada pandangan pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua, supaya tidak terjadi cinta pada pandangan pertama adalah hendaklah seorang kaum muslimin, muslimat menundukkan pandangannya, bukan malah mengumbar pandangan sehingga dia ketemu lawan jenisnya justru langsung jatuh cinta. Tentu saja jatuh cinta karena apa? Karena fisiknya. Boleh jadi karena kecantikannya, ketampanannya, cara berpakaiannya, gayanya.
tanpa melibatkan seperti apa agamanya, seperti apa kepribadiannya. Maka langkah yang kedua adalah menundukkan pandangan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, wa kullil mu'minati wagdudna min absorihin, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah dia menundukkan pandangannya. Jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menundukkan pandangan, bukan malah itu yang dijadikan itu yang dijadikan penilaian, oh saya akan bahagia dengan dirinya. Nah ini tentu saja karena pandangan pertama itu adalah keliru. Maka selanjutnya yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tidak cinta pada pandangan yang pertama adalah berhenti mengikuti, apakah itu membaca novel, apakah itu membaca artikel-artikel atau berita-berita atau buku-buku yang mengeluh-elukan bahwa cinta pada pandangan pertama itu bagus. Dia nonton film tentang cinta pandangan pertama, sehingga bahkan dia malah merasa ketika menonton itu menjadi seperti aktornya atau menjadi seperti aktrisnya. Itu adalah penipuan. Apa yang dikatakan cinta pada pandangan pertama adalah indah, itu adalah tipuan. Yang benar itu adalah awal daripada kebinasaan. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengetahui baik dan buruknya seseorang itu kecuali harus dengan penilaian-penilaian yang tentu saja lebih dari hanya sekedar pada pandangan pertama. Nah, maka hal ini harus diluruskan. Sehingga yang ketiga tadi adalah menghindari membaca atau menonton kisah-kisah cinta pada pandangan pertama. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah memilih teman-teman yang baik, sehingga ketika kita berbuat keliru maka ada teman yang menasihati. Penting kita mempunyai seorang teman yang baik agar kita ketika rasa itu datang mencintai seseorang, dia bisa minta nasihat kepada temannya. Ini bagaimana pendapat teman-teman sekalian, misalkan seperti itu. Nah ini jadi berteman dengan orang soleh, solehah itu sangat penting agar tidak terjadi cinta pada pandangan pertama. Karena kalau tidak berteman dengan orang-orang yang baik, malah dia akan istilah anak-anak sekarang mengkompori itu. Oh itu bagus tuh, lanjutkan tuh, kamu cocok dengan dia, misalkan seperti itu. Nah ini tidak akan terjadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh-solehah. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang positif, yang memperjuangkan agama, misalkan ikut pada kajian-kajian, atau bahkan kita yang menyelenggarakan kajian itu. Karena waktu yang kosong membuat orang itu berpikir cenderung tidak baik. Maka isi waktu-waktu kosong para kaula muda Islam ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apakah itu dengan olahraga, apakah itu dengan misalkan mengikuti kajian-kajian Islam dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang harus diluruskan tentang cinta pada pandangan pertama. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada keluarga kita, tidak terjadi pada saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Dan apabila itu pernah terjadi pada diri kita, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.